Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uki Rasira Tawandari dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi inti atom. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran yaitu memahami mengenal inti atom, reaksi inti, dan radioaktivasi. Yang kedua, mengidentifikasi informasi dan berbagi sumber tentang aplikasi radioaktivasi dalam berbagai bidang teknologi yang bermanfaat dan merugikan bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, menjelaskan manfaat nuklir yang sudah digunakan saat ini dalam berbagai kehidupan, misalnya bidang kesehatan, industri, dan pertanian. Sebelum kita mulai, coba lihat gambar ini. Apakah atom itu? Mari kita lihat. Let's go. Oke, di sini ada struktur atom. Di mana struktur atom itu terdiri dari inti atom. Inti atom itu yang mana? Yang di tengah-tengah atom. Itu ada warna hijau dan ada warna orange di gambar. Nah, inti atom ini tersusun atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau muatannya itu netral. Nah, sedangkan proton itu sendiri ditemukan oleh Rutherford. Dan proton adalah partikel yang berkontribusi pada muatan positif atom. Yang kedua ada neutron, di mana neutron itu ditemukan oleh James Kenwich. Dan neutron adalah partikel penyusun inti atom yang tidak bermuatan, atau yang tadi aku sebutin yaitu tidak bermuatan atau muatannya netral. Dan selanjutnya di sisi-sisi atom itu ada apa? Ada elektron. Elektron itu ditemukan oleh J.J. Thomson. Elektron adalah partikel penyusun bagian luar atom yang bermuatan negatif. Tadi proton adalah muatannya positif, sedangkan elektron ini bermuatan negatif. Selanjutnya ada namanya di luar nukleus. Terdapat bagian lain yang jauh lebih besar yang berisi elektron. Oke, kita tadi udah mempelajari mengenai struktur atom. Ada inti atom, ada proton, ada elektron, ada neutron, dan di luar nukleus. Nah, kita udah mengetahui itu semua. Sekarang, materi apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama ada model atom, yang kedua ada inti atom, yang ketiga energi ikat inti, yang keempat reaksi inti, dan yang terakhir ada radioaktivasi. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Yang pertama yaitu model atom. Oke, kita simak bersama-sama apa saja sih model atom yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Model atom Dalton yang ditemukan pada tahun 1803 oleh ilmuwan yang bernama John Dalton. John Dalton menggabungkan hasil-hasil eksperimen dengan pengamatan-pengamatan lain tentang zat dan mengusulkan sebuah teori atom. Yang pertama, semua materi tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi yang disebut atom. Yang kedua, unsur terdiri dari kumpulan atom yang sama bila unsurnya berbentuk sama, maka atom-atom penyusunnya pun berbeda. 3. Setiap atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Yang keempat, setiap molekul terbentuk dari dua buah atom atau lebih yang sama maupun tidak sama. Yang terakhir, beberapa atom dapat membentuk lebih dari satu macam molekul terbentuk pada perbandingan jumlah ke atom-atomnya. Oke, yang kedua itu ada model atom Thomson, di mana beliau ini melakukan percobaan untuk mengukur perbandingan massa dan muatan melalui sebuah tabung sinar katoda. Nah, di sini beliau mendapat eksperimen mengenai penelitiannya tersebut, bahwa nilai E per M tidak bergantung pada jenis logam katoda dan jenis gas dalam tabung. Thomson menarik kesimpulan bahwa partikel-partikel sinar katoda adalah unsur pokok dari semua materi zat. Sekarang partikel ini dikenal sebagai elektron. Jadi, yang menemukan elektron itu adalah Thomson. Oke. Dan Thomson ini juga dapat menerangkan sifat dari muatan listrik yang terdapat dalam atom tersebut. Yang ketiga ada model atom Rutherford, di mana model atom Rutherford ini
memiliki teori, yaitu semua atom terdiri atas inti atom yang berbeda di tengah-tengah atom dan elektron-elektron yang bermuatan negatif bergerak mengelilingi. Bisa dilihat di gambar tersebut bahwa atom-atom itu mengelilingi inti tersebut, seperti halnya planet-planet mengitari matahari pada susunan tata surya. Kedua, massa atom terpusat pada bagian inti. Bagian inti itu ada neutron, yaitu ada proton dan elektron. Ketiga, karena atom secara keseluruhan bersifat netral, maka jumlah muatan positif pada inti harus sama dengan jumlah muatan negatif elektron-elektron yang mengelilingi inti tersebut. Yang terakhir, Rutherford mengatakan bahwa elektron-elektron bergerak mengelilingi inti di bawah pengaruh gaya tarik Coulomb dari inti. Nah, untuk penelitian Rutherford ini, Rutherford memiliki kekurangan, yaitu model atom Rutherford tidak mampu menjelaskan terjadinya spektrum garis suatu atom. Oke, yang terakhir ada model atom Bohr. Nah, di sini teori atom Bohr ini didasarkan atas dua postulat yang sangat fundamental. Yang pertama, elektron pada atom hidrogen tidak menepati sembarangan orbit, tetapi hanya pada salah satu orbit tertentu yang momentumnya angular sama dengan kelipatan h/2π. Pada lintasan orbit tertentu itu, elektron mengelilingi inti tanpa memancarkan energi. Orbit-orbit itu dinamakan stasioner. Yang kedua, bila ada energi radiasi yang dipancarkan atau diserap oleh atom, energi ini harus berupa foton yang besarnya sama dengan perubahan inti di dalam atom. Materi yang kedua yang kita akan bahas yaitu mengenai inti atom. Oke, kita next. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu simbol nuklida. Nah, di sini ada simbol suatu atom, ada A, Z, X, dan Y-, di mana X itu adalah unsur radioaktif, yang A itu adalah nomor massa, yang Z nomor atom, dan Y itu ada muatan atom. Nah, elektron sama dengan partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai E. Proton yaitu partikel subatom yang bermuatan positif. Neutron adalah bagian atom yang memiliki muatan netral. Mari kita simak slide selanjutnya biar kita makin paham, oke? Oke, kita langsung ke contoh soal di mana di sini ada atom yang memiliki nilai. Kita identifikasi dulu nih teman-teman, mana sih yang namanya neutron, mana yang namanya proton, dan mana yang namanya nomor massa. Nah, yang pertama kita cari dulu protonnya yang mana sih? Proton itu dilambangkan dengan huruf Z, di mana di sini Z-nya itu diganti dengan angka 92. Jadi protonnya itu sama dengan 92. Sedangkan neutron kita nggak bisa cari secara langsung. Kita punya rumus, di mana rumusnya itu nomor massa dikurang proton. Protonnya tadi berapa? 92. Nomor massa yang mana? Nomor massa itu yang atasnya proton. Yang lambangnya A di slide sebelumnya. Jadi 238 dikurang 92 sama dengan 146. Jadi neutronnya sama dengan 146. Nah, untuk mengetahui nomor massa yang lambangnya tadi A, itu biasanya ditanyakan. Nggak semuanya tertera sama atau komplit, ada neutron, ada proton gitu. Itu tidak selamanya seperti itu. Jadi kita perlu tahu untuk mencari nomor massa itu seperti apa. Jadi untuk mencari nomor massa itu P ditambah N, di mana P ini adalah proton dan N itu adalah neutron. Oke, P-nya tadi berapa? 92 dan neutronnya 146. 92 ditambah 146 sama dengan 238. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis atom. Dilihat dari nilainya. Ada isotop, ada isobar, ada isoton. Apa sih yang membedakan? Oke, kita simak. Yang pertama itu ada isotop. Isotop adalah atom yang memiliki jumlah proton atau nomor atom yang sama. Kita lihat di gambar ada atom Cl, di mana nilainya itu berbeda-beda. Apa yang jadi kesamaan di antara dua Cl ini? Kan hurufnya sama, tetapi nilainya berbeda. Kita bisa lihat apa yang sama, jumlah protonnya. Proton itu apa tadi? Yang Z, yang paling bawah. Di sini kita bisa lihat 17 Cl dan 17 Cl. Itu sama. Berarti Cl di sini
sebagai isotop karena jumlah protonnya atau nomor atomnya itu sama. Yang kedua ada isobar. Isobar itu apa? Isobar itu adalah atom yang memiliki nomor massa yang sama. Nomor massa itu yang mana? Yang A, yang paling atas. Atasnya proton. Nah, kenapa bisa sama? Di sini tertera di gambar ada 14C6 dan 14N7. Apa yang sama? 14-nya yang sama. Di sini ada contoh lagi. Ada 24Mg12 dengan 24Na11. Apanya yang sama? Nilai nomor masanya yang sama maupun unsurnya yang berbeda. Di sini ada C dan N, tadi ada Mg dan Na. Oke, yang terakhir ada isoton. Isoton itu adalah atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Neutron. Gimana kita bisa tahu karena di situ tidak tertera? Oke, kita nggak bisa langsung tahu. Jadi kita hitung dulu. Di sini ada unsur P dan S memiliki nilai P itu 31, P 15 dan 32S 16. Kita hitung. Caranya gimana tadi? Caranya nomor massa dikurangi proton. Nomor massanya 31, protonnya itu 15. Jadi 31 dikurang 15 sama dengan 16. Nah, S ini berapa? 32 dikurang 16 sama dengan 16 juga. Jadi, jumlah neutronnya sama. Oke, paham teman-teman semua? Kalau paham, kita next selanjutnya. Jadi, kita tadi mengetahui mengenai bukan perbandingan teman-teman. Jadi, itu tadi nilai suatu proton, neutron, atau nomor massa di masing-masing unsur. Tapi di sini kita akan membahas mengenai stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Oke, di sini dibagi dua, yaitu inti ringan dan inti berat. Di sini ada inti ringan yang stabil jika N sama dengan Z. N dan Z ini yaitu neutron dan proton, atau N per Z sama dengan 1. Nah, inti tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau N per Z bukan sama dengan 1. Jadi nanti kita bisa hitung teman-teman antara N dan Z itu punya nilainya masing-masing, dan kita harus tahu dia sama dengan 1 atau tidak, dan kurang dari 1 atau tidak, seperti itu untuk inti ringan. Untuk inti berat, Z lebih daripada 20. Nah, inti berat ini ada yang stabil dan tidak stabil juga. Inti berat stabil jika 1 kurang di antara neutron per proton 1,60. Jadi nilainya itu di antara 1 sampai 1,60. Dan yang kedua ini ada inti tidak stabil jika N per Z lebih dari 1,60 atau N per Z itu kurang dari 1,00. Oke, pelan-pelan kita bisa paham ya teman-teman. Oke, untuk inti atom kita cukupkan. Mari kita beralih ke energi ikatan inti. Kita telah memasuki materi yang ketiga, yaitu energi ikatan inti. Masih semangat ya teman-teman? Masih dong, ayo kita semangat. Let's go! Oke, selanjutnya energi ikat inti, yaitu energi yang mengikat proton, neutron menjadi inti atom dikarenakan massa yang hilang dan berubah. Nah, di sini ada 3 rumus, yaitu defek massa, energi ikat inti pernukleon. Oke, yang pertama ini, kenapa ada defek massa? Karena energi ikat inti ini terjadi dikarenakan massa yang hilang dan berubah, maka di sini ada rumus defek massa. Dan perlu teman-teman ingat kembali bahwa M itu adalah massa, dan Z itu ada proton, di sini ada neutron, ada energi ikat, dan C kuadrat itu adalah satuan energi. Nah, satuannya itu Joule. Dan ini kita bisa lihat energi ikat inti udah ada satuannya ya, yaitu 931,4 jika dijadikan M kali V. Dan energi ikat inti pernukleon ini dicari apabila ditanyakan pernukleonnya. Oke, teman-teman, kita telah memasuki materi yang keempat, yaitu reaksi inti, di mana di gambar kita bisa lihat ada beberapa komponen-komponen seperti bahan bakar, ada sistem pendingin, generator uap air, suplai air, habis disuplai terus di turbin, ada pemompa, ada generator, lalu di yang terakhir ada transformer,
sebelum ada transformer itu ada air dingin dari sungai, danau, laut, dan di sini ada transmisi. Nah, di sini adalah salah satu contoh bentuk pemanfaatan dari nuklir, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke, teman-teman, ini di sini ada persamaan reaksi di mana ada reaktan dan hasil reaksi dan energi reaksi. Kita perjelas bahwa energi sebelum reaksi sama dengan energi sesudah reaksi. Jadi harus sama antara sebelum dan sesudah. Energi reaktan sama dengan energi produk plus energi reaksi. Itu juga harus sama, dan energi reaksi sama dengan energi reaktan dikurang energi produk. Itu juga harus sama. Jadi di sini diterapkan hukum kekalan energi menyatakan bahwa energi sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi. Jadi kanan dan kiri itu hasilnya sama. Nah, untuk persamaan penulisannya bisa teman-teman temui di pelajaran kimia, bahwa kita bisa lihat gitu unsur apa di kiri dan unsur apa di kanan itu harus sama nilainya agar pembakaran itu berhasil. Nah, di sini ada rumus-rumus tertentu, yaitu Q sama dengan MA plus MX dikurang MY plus MB dikali 931 MFI per SMA. Dimana jika Q kurang dari 0 terdapat energi yang dibebaskan, atau reaksinya itu disebutnya reaksi eksotermik. Dia membebaskan karena X itu keluar. Nah, jika Q kurang dari 0 terdapat energi yang diserap. Energi tersebut disebut reaksi endotermik karena endo itu apa? Di dalam, jadi diserap. Kita ingat-ingat bahwa X itu di luar, N itu di dalam. Jadi X itu dibebaskan kalau N itu diserap. Oke, selanjutnya reaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi itu apa? Reaksi fusi itu penyatuan. Kita bisa lihat di gambar, itu fusion dalam bahasa Inggrisnya. Di sini ada deuterium, ada tritium, helium, neutron. Itu disatukan, akan menjadi energi. Nah, reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat atau inti yang lebih besar yang disertai pemancaran energi. Jadi dipancarkan energi. Reaksi fusi ini merupakan reaksi yang terjadi pada bintang atau matahari. Matahari itu adalah bintang ya teman-teman, dan bom hidrogen. Reaksi fusi hanya bisa terjadi dalam keadaan suhu tinggi, yaitu sekitar 180 derajat Celcius. Jadi ini memakai suhu yang sangat-sangat panas. Yang kedua ini ada reaksi fisi, di mana reaksi fisi ini adalah pemecahan, di mana kita bisa lihat fission itu kita di gambar bisa lihat ya, ada neutron, ada nukleoobjektif yang tadinya itu banyak, jadi dipecah-pecah atau pemecahannya itu dibagi banyak gitu. Tadi ada satu nukleoobjektif dibagi menjadi neutron. Jadi banyak neutron yang dipecah. Nah, reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom, seperti yang tadi aku bilang, menjadi inti atom yang baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Kalau yang penyatuan tadi itu dipancarkan dan ini dilepaskan oleh energi. Reaksi fisi yang terjadi secara beruntun disebut reaksi berantai sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Reaksi fisi berantai ini digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Seperti itu teman-teman. Nah, tiba saatnya kita di materi yang terakhir, yaitu radioaktivasi. Oke, masih semangat kan? Masih dong, harus semangat. Radioaktivasi adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disebut disintegrasi inti dalam rangka menuju inti yang stabil. Tadinya itu intinya ini nggak stabil teman-teman. Nah, itu jadi kita ibarat intinya ini meluruh menuju inti yang stabil, yang tadi yang stabil jadi stabil. Ya, betul. Inti-inti yang mengalami peluruhan disebut dengan radioaktif. Disintegrasi atau peluruhan ini dapat terjadi karena buatan manusia, yaitu dengan cara menembak suatu inti dengan partikel lain. Unsur yang meluruh atau berdisintegrasi disebut unsur radioaktif. Nah, ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif. Yang pertama, partikel alfa. Daya ionisasinya itu paling kuat, daya tahan tembusnya paling lemah, bahan yang dapat ditembus itu adalah selembar kertas dan keadaan dalam medan magnet dan listrik dibelokkan. Partikel yang kedua ada partikel beta, daya ionisasinya lebih kecil dari sinar alfa. Jadi ini di sedang nih.
daya ionisasinya. Daya tembusnya lebih besar dari sinar alfa, itu paling besar. Oh, bukan. Beta ini di tengah-tengahnya antara partikel. Bahan yang dapat ditembus kayu aluminium, keadaan dalam medan magnet dan listrik itu dibelokkan dengan kuat. Ini yang paling kuat untuk pembelokannya di medan magnet dan listrik. Nah, partikel yang ketiga itu ada partikel gamma. Daya ionisasinya itu paling lemah di antara partikel-partikel lain. Daya tembusnya itu paling kuat, tapi ya bahan yang dapat ditembus itu timbal. Keadaan dalam medan magnet dalam listrik tidak dibelokkan karena daya ionisasinya tadi lemah. Oke, next selanjutnya. Nah, kita tadi kan udah tahu ya radioaktivasi itu apa, radioaktif itu apa. Nah, peluruhan radioaktif ini merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dapat memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. Nah, kita bisa lihat di gambar. Ini ada sinar alfa, inti yang tidak stabil, ada sinar radiasi beta, radiasi sinar gamma, yang dapat ditembus lempeng aluminium seperti yang tadi telah kita bicarakan spesifikasinya. Dan selanjutnya ini ada laju peluruhan inti radioaktif, disebut sebagai aktivitas radioaktif yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini ada rumus mengenai laju peluruhan inti radioaktif. R sama dengan lambda, N dengan N sama dengan N kecil dikali NA. Dengan keterangan R itu adalah aktivitas radioaktif atau peluruhan per sekon, bisa disimbolkan dengan A biasanya, dan lambda itu kosata peluruhan S, dan N sama dengan jumlah inti N, jumlah mol. Na itu adalah bilangan Avogadro. Nilainya itu 6,0,2 kali 1023 partikel per mol. Kita lanjut. Oke. Nah, tadi kita udah tahu peluruhan inti atom. Di sini ada peristiwa berubahnya inti menjadi inti yang baru dengan berpeluruhan disertai pemancaran sinar radioaktif. Sinar-sinar yang tadi itu ada gamma, beta, alfa disebut dengan peluruhan. Nah, di sini ada rumusnya nih teman-teman. N sama dengan NO kurung buka setengah 1/T. T itu adalah waktu paruh atau waktu paruh. Dan kita bisa pakai juga pakai rumus N sama dengan NO E pangkat min lambda kali P, atau bisa ln 2 per lambda sama dengan 0,693 per lambda. Keterangannya, N itu ada jumlah partikel yang belum meluruh, T itu adalah waktu peluruhan, lambda itu adalah kosata peluruh. Karena ini tidak ada, jadi mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit kesalahan. Di sini lambda itu adalah kosata peluruhan dan T sama dengan waktu paruh. Waktu paruh itu apa? T sama dengan T di setengah, atau waktu paruh itu apa sih? Waktu setengahnya dari waktu peluruhan diperlukan untuk meluruh sehingga zat tinggal separuh dari mula-mula. Ini adalah materi yang terakhir, dan selanjutnya itu adalah pemanfaatan radioaktivasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir itu manfaat radioaktif dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada di bidang kedokteran, pertanian, kimia, dan bidang industri. Sebenarnya masih banyak banget manfaat radioaktif dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita ambil garis besarnya aja. Di sini ada bidang kedokteran atau kesehatan. Ini isotop Na24 di dalam natrium klorida NaCl digunakan untuk meneliti peredaran darah di dalam tubuh manusia. Jadi bisa tuh untuk mendeteksi peredaran darah. Selain itu juga ada isotop I131 yang mana digunakan untuk melihat cara kerja getah tiroid yang ada dalam kelenjar gondok. Tidak hanya itu, ada juga isotop dari Fe59 yang digunakan untuk melihat kecepatan produksi sel darah merah di dalam tubuh seseorang. Radio isotop juga berfungsi sebagai sumber radiasi yang bisa digunakan untuk terapi penyakit kanker. Terapi tersebut dilakukan dengan menggunakan radio isotop CO60. Oke, di bidang pertanian ada peran pentingnya itu di isotop P32 digunakan untuk pemupukan, cara pemupukan yang sesuai pada tanaman tersebut. Selain itu, isotop juga digunakan untuk mengetahui kapan umur tanaman itu yang baik dan siap untuk diberi pupuk. Dan untuk di bidang kimia,
Seperti biasa, di laboratorium, itu dalam reaksi eksterifikasi membentuk ester dari asam karbosilat dan alkohol. Selain itu juga bisa digunakan untuk pereaksian fotosintesis dalam laboratorium menggunakan radioisotop O18. Nah, yang terakhir itu ada bidang industri. Ini banyak banget manfaatnya. Itu sangat penting diproduksi di industri karena sinar radioisotop ini mampu menembus logam padat dan membuat plat film jadi hitam digunakan untuk mendeteksi apakah ada keretakan. Ada juga untuk mengukur ketebalan pada benda padat. Konkretnya radioisotop itu digunakan untuk mengukur ketebalan kaca, menguji kepadatan, mengukur ketebalan kertas, menjaga produksi timah dalam pembuatan kaleng, mengawetkan benda-benda dari kayu seperti kerajinan tangan, untuk mengukur efektivitas oli dan adiktif pada mesin. Nah, ini adalah materi terakhir kita ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini ada pertanyaan 3. Kita tadi udah bagi kelompok, jadi teman-teman pilih salah satu dari pertanyaan tersebut, teman-teman bisa jawab, dan nanti kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, sekian untuk materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.